Almira dan Reza berdiri di depan rumah masa kecil mereka. Cat tembok rumah itu sudah mulai pudar, tapi masih kokoh berdiri dengan pagar kayu yang sedikit berkarat. Di halaman, bunga Kamboja tampak bermekaran, mengeluarkan aroma samar yang khas. Langit mendung, tapi tidak hujan. Pak Suparman, ayah mereka, baru saja dimakamkan pagi tadi. Beberapa warga masih terlihat duduk di beranda rumah tetangga, mengobrol pelan. Almira adalah anak pertama. Ia tinggal di kota bersama suaminya, Aldo, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah klinik. Sifatnya tenang, tidak banyak bicara, dan jarang mencampuri urusan keluarga, apalagi soal harta. Sedangkan Reza, adiknya, bekerja sebagai marketing properti. Ia tinggal sendirian, sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan jarang pulang. Sifatnya lebih tegas dan ambisius, kadang sulit ditebak. Almira membuka pintu rumah perlahan. Lantai keramik sedikit berdebu, beberapa kursi rotan tampak tidak berubah. Sejak terakhir ia pulang 3 tahun lalu. Foto keluarga masih tergantung di dinding ruang tamu. "Kayaknya nggak banyak yang berubah ya, Mbak," ucap Reza sambil meletakkan tasnya di atas meja. Almira mengangguk pelan. "Iya, masih seperti dulu, tapi agak sepi banget ya. Rasanya beda. Sepi karena sekarang nggak ada bapak," jawab Reza pendek, lalu menarik napas dalam. Mereka berdua duduk di ruang tamu. Tak banyak bicara, hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan di sudut ruangan. Beberapa warga sempat mampir untuk mengucapkan belasungkawa, termasuk Bu Ratmi, tetangga sebelah rumah yang sudah seperti keluarga sendiri. "Saya ikut sedih ya Mirza. Bapak kalian itu orang baik," kata Bu Ratmi sambil menyentuh lengan Almira. "Beberapa minggu terakhir beliau sering duduk di serambi, ngelamun. Tapi saya pikir cuma kangen kalian." Almira hanya tersenyum kecil. Reza terlihat sedikit gelisah. Pandangannya mondar-mandir menatap sekitar rumah. Setelah tamu mulai berkurang, Reza masuk ke kamar ayah mereka. Almira menyusul, berdiri di ambang pintu. "Reza, kamu tidur di sini?" tanya Almira. "Iya, biar lebih praktis. Kamar belakang pengap banget, kasurnya udah nggak layak." Almira hanya mengangguk. Ia tidak ingin berdebat soal hal sepele. Saat ia hendak berbalik, ia sempat melirik lemari kayu tua di sudut kamar itu. Lemari lama yang selalu dikunci oleh ayah mereka. Malam tiba lebih cepat. Angin dari jendela membawa hawa dingin yang membuat Almira merapatkan jaket tipisnya. Ia berjalan pelan di lorong menuju dapur, berniat membuat teh. Lorong rumah itu sunyi, hanya diterangi lampu gantung redup. Setelah kembali ke kamarnya, Almira berdiri sejenak di depan jendela. Hawa di rumah itu terasa sedikit aneh. Bukan dingin biasa, bukan sepi biasa. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap bingkai foto ayah mereka yang diletakkan di meja kecil. Ia mengelus bagian atas bingkai itu, lalu berbisik, "Almira pulang, Pak." Dari kejauhan, terdengar suara pintu kamar Reza ditutup perlahan. Pagi itu Almira duduk di serambi rumah sambil memegang cangkir teh hangat. Matanya masih sembab karena lelah. Reza muncul dari dalam rumah sambil menguap. Ia langsung duduk di kursi sebelah Almira, lalu berkata pelan, "Aku tidur gak nyenyak semalam. Kayaknya gak biasa tidur di kamar itu." Almira hanya mengangguk. "Aku juga. Rumah ini terasa aneh ya." Belum sempat Reza menjawab, Pak RW Mariadi datang menghampiri sambil membawa map kecil di tangannya. "Permisi, maaf ganggu," ujar Pak RW sambil duduk di kursi plastik dekat pintu. "Saya cuma mau ngobrol sebentar soal peninggalan almarhum Pak Suparman." Reza bersandar di kursi, sementara Almira terlihat serius mendengarkan. "Sebelum meninggal, almarhum sempat ngobrol dengan saya," lanjut Pak RW. "Katanya dia sudah menulis surat wasiat. Isinya, rumah dan tanah akan dibagi secara adil. Saya pikir itu bagus, biar gak ada salah paham." Almira langsung menoleh ke Reza.
Kamu nemu suratnya? Reza menggeleng. Enggak, aku udah cari-cari. Di kamar juga nggak ada. Mungkin Bapak cuma ngomong, tapi belum sempat nulis. Pak RW terlihat ragu. Beliau sempat bilang suratnya udah jadi, bahkan minta saya jadi saksi. Kalau sewaktu-waktu diperlukan. Almira terdiam. Ia ingat, beberapa minggu lalu ayahnya sempat menelepon. Nada suaranya serius, lalu bilang ingin membicarakan sesuatu soal rumah. Tapi waktu itu Almira sedang sibuk, jadi janji menelepon balik. Sayangnya, itu tidak pernah terjadi. Kalau nggak ketemu suratnya, ya paling tidak bicarakan baik-baik. Jangan sampai ribut soal warisan, kata Pak RW sebelum pamit pulang. Setelah Pak RW itu pergi, Aldo masuk ke dapur. Almira dan Reza masih duduk berdua di serambi. Beneran gak nemu suratnya, Za? Tanya Almira pelan. Kalau ada, pasti udah kukasih tahu, jawab Reza cepat. Almira memperhatikan ekspresi adiknya. Ia tidak yakin Reza berbohong, tapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Saat sore tiba, Reza kembali masuk ke kamar ayah. Ia berdiri cukup lama di depan lemari kayu tua di sudut ruangan. Lemari itu tampak usang. Warnanya mulai mengelupas, tapi masih kokoh. Reza menarik napas, lalu membuka pintu lemari. Isinya pakaian lama, beberapa dokumen, dan kotak kecil. Ia mengacak tumpukan baju, tapi tak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Ia menutup lemari itu kembali. Sebelum tidur, Reza menatap lama ke arah lemari. Kali ini ia merasa seperti diperhatikan. Udara kamar sedikit lebih dingin dari biasanya, meski jendela sudah tertutup rapat. Reza sudah berbaring di ranjang sejak beberapa jam lalu, tapi matanya belum juga bisa terpejam. Kamar ayahnya terasa lebih dingin dari biasanya, padahal jendela sudah ditutup dan gorden ditarik rapat. Ia menarik selimut hingga ke leher dan menatap langit-langit. Lampu kamar sengaja dimatikan, hanya cahaya redup dari koridor yang masuk melalui celah pintu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan. Reza langsung duduk. Matanya mengarah ke lemari tua di sudut kamar. Lemari itu tertutup rapat, tapi ia yakin suara tadi berasal dari sana. Ia diam beberapa saat, mencoba mendengarkan lagi. Tidak ada suara lain, tapi udara dalam kamar semakin dingin, membuat kulit tangannya terasa kaku. Reza berdiri perlahan dari ranjang. Ia melangkah pelan, lalu berdiri di depan lemari. Tangannya sempat ragu memegang gagang pintu lemari itu. Ia membukanya perlahan. Isinya masih sama seperti sebelumnya. Baju-baju lama milik ayahnya, beberapa map dokumen, dan kotak kecil di rak bawah. Tidak ada yang mencurigakan. Namun, saat lemari itu terbuka lebar, Reza mencium sesuatu yang aneh. Bau kemenyan, halus, tapi cukup menyengat. Ia mengernyit dan langsung menutup pintu lemari. Ia kembali ke tempat tidur, tapi tubuhnya gelisah. Matanya terus mengarah ke lemari yang kini kembali diam. Pagi menjelang, Reza masih belum tidur. Ia bangkit, mengambil air wudhu, lalu duduk di ruang tamu. Almira yang baru keluar dari kamar langsung menatapnya. "Kamu belum tidur?" tanya Almira. Reza menggeleng. "Gak tahu kenapa, kamar itu bikin gak tenang." Almira duduk di seberangnya. "Mau pindah kamar?" "Gak, aku cuma butuh waktu aja," jawab Reza cepat. "Kalau gak nyaman, tidur aja di ruang tengah. Kasur bisa digelar," kata Almira. Reza tidak menjawab. Matanya masih mengarah ke lorong menuju kamar ayah mereka. Reza duduk di ranjang sambil menatap jendela. Tirai yang tertutup rapi mulai bergerak pelan, seperti tersentuh angin. Ia bangkit dan memeriksa jendela. Terkunci. Tidak ada celah. Ia mendekati tirai, menariknya sedikit, dan melihat keluar. Tidak ada siapapun di halaman. Semua sepi. Tapi tirai tetap bergerak seperti ada sesuatu yang menyentuhnya dari dalam kamar. Reza kembali ke tempat tidur. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus muncul sejak malam kemarin. Ia yakin tidak ada yang aneh secara fisik,
tapi pikirannya terus diganggu hal-hal kecil yang membuat gelisah. Beberapa menit kemudian, suara langkah terdengar dari arah koridor. Pelan, tapi teratur. Reza menajamkan telinga. Ia tahu Almira sudah tidur di kamar seberang. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Reza menahan napas. Ia bangkit, membuka pintu perlahan, dan menengok keluar. Koridor kosong. Lampu menyala redup, tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Reza duduk di dapur bersama Almira. Ia menceritakan semua yang dialami sejak 2 malam terakhir. "Aku ngerasa nggak sendirian di kamar itu," kata Reza. "Ada yang jalan di koridor, tirai gerak sendiri, bau kemenyan muncul lagi tadi malam." Almira menuangkan kopi ke cangkir Reza. "Kamu mungkin cuma kecapekan, kita semua juga lagi tegang. Nggak cuma soal stres, ini beda mbak. Kayak ada yang mau nunjukin sesuatu." Almira menatap adiknya. "Kamar itu memang punya kenangan kuat, tapi jangan terlalu dibawa ke pikiran. Coba istirahat lebih cukup." Reza tidak membalas. Ia tahu Almira tidak akan percaya sepenuhnya. Tapi apa yang ia rasakan makin nyata. Malamnya, Reza mencoba tidur lebih cepat. Ia mematikan lampu dan memejamkan mata. Sekitar tengah malam, matanya terbuka sendiri. Dingin. Tirai kembali bergerak. Ia duduk, menatap ke arah pintu kamar. Tiba-tiba, dari celah pintu yang sedikit terbuka, sebuah bayangan putih melintas. Gerakannya cepat, tapi cukup jelas untuk membuat Reza langsung berdiri. Ia berlari membuka pintu, melihat ke koridor, kosong. Tapi udara di luar kamar jauh lebih dingin dari biasanya. Pagi itu, Almira sedang duduk di teras depan ketika Bu Ratmi, tetangga dekat sejak dulu, datang membawa beberapa bungkus makanan kecil. "Ini tadi aku bawain jajanan pasar. Masih suka lupis, Mir?" tanya Bu Ratmi sambil tersenyum. Almira mengangguk dan mempersilakan Bu Ratmi duduk. Mereka berbincang sebentar tentang masa kecil, suasana desa, dan bagaimana dulu Pak Suparman sering menanam bunga Kamboja di halaman. Beberapa saat kemudian, Bu Ratmi berkata, "Waktu bapakmu dirawat di rumah sakit, sempat nitipin amplop ke aku. Katanya penting, buat dibalikin ke rumah setelah beliau nggak ada." Almira langsung menoleh. "Amplop? Isinya apa, Bu?" "Aku nggak tahu, tapi dari cara beliau ngomong, kayaknya itu surat penting. Aku titipin ke Reza sesuai permintaan bapakmu." Almira terdiam sebentar. Reza nggak pernah bilang soal itu. Bu Ratmi mengangguk pelan. "Ya sudah, coba ditanyain baik-baik." Sore itu juga, Almira menghampiri Reza yang sedang duduk sendirian di ruang tamu. "Kamu pernah dikasih amplop sama Bu Ratmi?" Reza tampak bingung. "Amplop apa?" Katanya, sebelum bapak meninggal, beliau nitip surat penting ke Bu Ratmi. Terus Bu Ratmi kasih ke kamu. Reza menggeleng cepat. "Aku nggak ingat dikasih apa-apa." Mungkin salah orang. Almira memperhatikan wajah adiknya. Reza tampak gelisah, tapi tetap berusaha bersikap tenang. "Kamu yakin nggak lupa naruhnya di mana?" tanya Almira lagi. Reza berdiri. "Aku udah bilang, aku nggak merasa terima amplop apapun." Percakapan itu terputus. Almira tak ingin memaksanya, tapi perasaan tak tenang mulai tumbuh. Malam itu Reza tidur lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh. Namun dalam tidurnya ia bermimpi. Ia melihat ayahnya duduk di pinggir ranjang. Wajahnya tenang. Pak Suparman mengenakan baju putih polos, seperti yang biasa ia kenakan di rumah. Tanpa bicara, Pak Suparman mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lemari tua di sudut kamar. Reza terbangun dengan keringat dingin di leher dan telapak tangan. Ia menatap ke arah lemari. Tidak bergerak, tidak ada suara, tapi mimpinya terasa terlalu nyata. Reza terbangun di tengah malam. Matanya membuka perlahan. Tubuhnya terasa berat. Ia merasa ada yang berbeda dengan suasana kamar. Lampu tidur menyala redup, hanya cukup untuk melihat sebagian ruangan. Saat pandangannya mulai jelas,
Ia melihat sesuatu berdiri di ujung tempat tidur. Reza membeku. Seseorang atau sesuatu berdiri diam di sana. Sosok itu terbungkus kain putih kotor. Kainnya kusut dan menempel pada tubuh seperti sudah lama dipakai. Wajahnya tertutup, hanya terlihat lekuk samar dari hidung dan mulut di balik lapisan kain. Reza tak bisa bersuara. Tubuhnya kaku. Sosok itu tidak bergerak. Tapi kain di bagian dadanya tampak sedikit naik turun, seperti sedang bernapas. Reza menelan ludah. Ia mencoba menoleh perlahan. Matanya tidak lepas dari sosok itu. Ia meraih saklar lampu di dekat tempat tidur. Jarinya gemetar saat menekan saklar. Cahaya langsung memenuhi kamar. Reza langsung menatap ke ujung ranjang. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Reza duduk lama sambil memegangi dadanya. Ia tidak berani kembali memejamkan mata. Pagi harinya, Almira menemukan Reza duduk di meja makan dengan wajah pucat. "Kamu nggak tidur, Zah?" tanya Almira. "Cuma sebentar," jawab Reza pelan. "Aku lihat sesuatu." Almira duduk di seberangnya. "Lihat apa?" Reza ragu sejenak. "Pocong." Almira tidak langsung menjawab. Ia menatap Reza dengan ekspresi serius. "Kamu yakin itu bukan mimpi?" "Aku gak yakin, tapi rasanya nyata." Dia berdiri di ujung tempat tidur, cuma diam. Aku nyalain lampu, langsung hilang. Almira menarik napas panjang. "Jangan simpan sendiri. Kalau kamu masih lihat hal aneh, kasih tahu aku." Reza mengangguk. Tapi dalam hati, ia tahu ini lebih dari sekadar penglihatan biasa. Sosok itu nyata, dan ia merasa kehadirannya bukan untuk menakut-nakuti. Ada sesuatu yang ingin ditunjukkan. Udara di kamar Reza terasa lembab. Dinding bagian pojok dekat lemari tampak agak basah. Reza berdiri diam di depan lemari kayu tua itu. Hidungnya mencium bau kemenyan yang samar, seperti datang dari dalam lemari. Ia mendekat. Saat lebih dekat, ia mendengar suara napas berat dari balik pintu lemari. Pelan, lambat, dan berulang. Ia hampir memegang gagang pintu, tapi mundur selangkah. Jantungnya berdebar. Ia keluar dari kamar dan memutuskan tidur di ruang tengah. Keesokan harinya, Almira duduk termenung di ruang makan. Tatapannya kosong. Saat Reza lewat, ia langsung bertanya, "Kamu tidur di luar?" Reza mengangguk. "Kamarku lembab." Lemarinya aneh, kayak ada yang napas di dalam. Almira diam sebentar. "Aku juga cium bau kemenyan tadi malam, dari arah kamarmu. Sekarang kamu percaya?" tanya Reza. "Aku nggak tahu, tapi ini mulai bikin aku takut." Di sore harinya, Almira menelepon Aldo. Ia minta ditemani menginap semalam. "Aku ngerasa rumah ini nggak enak, apalagi kamar Reza." Aldo datang menjelang maghrib. Ia ikut makan malam, lalu duduk bersama mereka bertiga di ruang tamu. "Boleh aku lihat kamarnya?" tanya Aldo. Reza hanya mengangguk. Mereka masuk ke kamar bersama. Aldo berdiri di depan lemari, mencium udara. "Kayak bau dupa atau kemenyan ya?" "Iya, dari lemari," kata Reza. Aldo membuka lemari perlahan. Di dalam hanya ada beberapa baju lama, kardus, dan tumpukan buku tua. Tidak ada bau menyengat, tapi udara di dalam lemari memang terasa pengap. Saat Aldo menutup kembali lemari, ia berhenti dan menunduk. "Ini apa?" Ia menunjuk ke lantai. Almira dan Reza ikut melihat. Ada bekas tapak kaki, basah dan sedikit berlumpur. Jejak itu tampak samar tapi jelas menuju ke sudut ruangan, lalu menghilang di dekat tembok. "Siapa yang masuk kamar ini?" tanya Aldo pelan. Reza geleng kepala. "Gak ada siapa-siapa." Mereka bertiga berdiri diam. Suasana kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Keesokan paginya, Reza duduk di ruang makan, menatap gelas kopi yang sudah dingin. Almira berdiri di depan meja, menyandarkan kedua tangannya ke permukaan meja itu. "Kamu gak jujur, Zah. Aku tahu ayah sempat bicara soal surat wasiat. Aku tahu kamu yang terakhir lihat isi lemari itu," kata Almira, tegas.
Reza mendengus, lalu berdiri. Kenapa kamu selalu nuduh aku? Kalau kamu gak nemu suratnya, itu bukan salahku. Ayah udah bilang semuanya dibagi adil, tapi kamu malah ngotot pengen ambil alih semua. Rumah ini aku yang rawat sejak dulu. Kamu kemana aja, Mbak? Kamu cuma datang pas ayah udah gak ada. Balas Reza dengan nada meninggi. Almira menarik napas, lalu mundur. Ini bukan soal siapa yang tinggal di rumah. Ini soal amanat ayah. Reza melangkah pergi, meninggalkan ruang makan. Almira hanya bisa menatap punggung adiknya dengan kesal. Malamnya, Reza kembali tidur di kamarnya. Ia masih merasa marah. Suara percakapan antara Almira dan Aldo di ruang tengah terdengar sayup. Ia menutup pintu kamar, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Beberapa menit kemudian, lampu kamar tiba-tiba meredup. Reza bangkit, mencoba menyalakannya kembali, tapi tidak berhasil. Pintu kamar tak bisa dibuka. Ia memutar gagang berkali-kali, tapi terkunci dari dalam. Suasana kamar makin lembab. Reza menoleh ke arah lemari. Ketukan pelan terdengar, lalu berhenti. Kemudian muncul lagi, lebih keras, lebih sering. Reza mundur, berdiri dekat tembok, matanya menatap lekat ke arah lemari. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Ketukan tetap terdengar, makin kuat. Udara terasa lebih dingin. Tubuh Reza mematung. Reza duduk di ujung ranjang. Matanya tak lepas dari lemari kayu tua yang sejak malam-malam lalu selalu mengganggunya. Ketukan, suara napas, dan bau kemenyan terus datang dari arah sana. Tangannya gemetar saat meraih pegangan pintu lemari. Ia menariknya perlahan, engsel berderit. Di dalam, pakaian lama ayahnya masih tergantung rapi. Ada juga beberapa kain dilipat dan disusun di rak bawah. Reza mulai menggeser tumpukan itu satu persatu. Di balik dua potong jaket tua, ia melihat amplop coklat yang sedikit terlipat di ujung. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya menariknya keluar. Amplop itu berat, ada kertas-kertas di dalamnya. Reza duduk di lantai. Ia membuka amplop dengan perlahan dan menemukan beberapa lembar surat yang ditulis tangan. Di bagian atas, surat tertulis nama Suparman. Ia membaca cepat isi surat itu. Ada penjelasan singkat tentang pembagian rumah, tanah, dan sejumlah uang tabungan. Semuanya disebutkan akan dibagi rata antara Almira dan dirinya. Reza terduduk, matanya tak berkedip. Ia tahu surat ini bisa mengakhiri semua keributan dengan Almira, tapi ia juga sadar ini berarti ia harus mengakui bahwa selama ini ia menyembunyikan kebenaran. Langkah kaki terdengar di luar kamar. Reza menoleh. Pintu kamar sedikit terbuka. Awalnya ia mengira Almira atau Aldo datang menghampiri, tapi yang muncul bukan mereka. Sosok tinggi berbalut kain putih berdiri diam di balik pintu. Wajahnya tertutup kain kusam, tubuhnya kaku, menghadap langsung ke arah Reza. Tidak bergerak, tidak bersuara. Reza tidak bisa berpaling. Amplop coklat di tangannya nyaris terjatuh. Almira duduk di ruang tengah sambil menatap halaman depan. Pagi itu Reza belum juga keluar dari kamar. Aldo sedang menyapu teras. Rumah terasa lebih tenang, tapi suasananya belum sepenuhnya nyaman. Tak lama kemudian Reza muncul dari arah lorong. Wajahnya pucat. Ia membawa amplop coklat dan langsung duduk di hadapan Almira. "Aku mau ngomong, Mbak," ucap Reza pelan. Almira menoleh. "Ada apa?" Reza menggeser amplop ke meja. "Ini surat dari ayah." Almira mengernyit. Ia membuka amplop itu, membaca beberapa lembar surat di dalamnya. Matanya membesar saat membaca bagian pembagian harta dan wasiat terakhir ayah mereka. "Ini surat wasiat itu, kamu dari kemarin bilang nggak ada," katanya dengan suara naik satu tingkat. Reza menunduk. "Aku tahu dari awal, surat ini aku temukan di lemari kamar ayah. Tapi aku simpan sendiri." Almira berdiri, menahan emosi. "Kenapa kamu sembunyikan, Reza?" "Aku cuma..."
merasa rumah ini lebih cocok buat aku. Aku tinggal di sini, aku rawat ayah paling lama. Almira menarik napas dalam. Tapi ini bukan soal siapa yang paling berhak. Ayah sudah bilang semuanya harus adil. Reza diameter. Ia menunjuk bagian akhir surat. Ayah juga mau sebagian tanah kita disumbangkan ke masjid. Aku bahkan nggak tahu itu sampai tadi. Aldo masuk, menatap mereka berdua. Sudah dibaca semua? Almira mengangguk. Sudah, ayah nggak ingin kita saling benci. Reza duduk lagi. Aku minta maaf, aku salah, aku takut kehilangan semuanya. Tak ada lagi suara, hanya langkah pelan Aldo menuju dapur. Almira kembali duduk. Suasana sedikit mencair, meski masih ada sisa ganjalan di antara mereka. Dari jendela, Reza melirik keluar rumah. Sosok berpakaian putih berdiri diam di bawah pohon Kamboja, di ujung halaman. Tak bergerak, wajahnya tak terlihat jelas. Reza berdiri perlahan, menatap ke arah itu. Beberapa detik kemudian, sosok itu melangkah mundur dan perlahan menghilang ke balik pohon. Siangnya, Reza datang ke rumah Pak RW Mariadi sambil membawa amplop coklat. Tangannya berkeringat saat mengetuk pintu. Pak RW membukakan pintu dan mempersilakan Reza masuk. Maaf ganggu, Pak RW. Saya mau bicara soal surat wasiat dari bapak saya. Pak RW duduk. Surat yang dulu katanya nggak ada itu. Reza mengangguk. Iya, saya yang simpan. Saya bohong. Pak RW menatap Reza dengan ekspresi serius, tapi tidak marah. Kenapa kamu sembunyikan, Reza? Saya pikir rumah itu hak saya. Tapi saya sadar itu bukan keputusan saya. Ayah sudah tulis semuanya. Pak RW membaca isi surat. Kalau begini isinya, memang harus dibagi sesuai permintaan almarhum. Reza mengangguk pelan. Saya juga mau sampaikan ke warga dan Bu Ratmi. Beberapa jam kemudian, Reza berdiri di depan warga yang sedang berkumpul di balai desa kecil. Almira dan Aldo ikut hadir. Bu Ratmi duduk di antara mereka. Reza bicara dengan suara tenang. Saya mau minta maaf atas kebohongan saya. Surat wasiat ini memang benar ada. Bapak ingin rumah dan tanah dibagi adil dan sebagian untuk pembangunan masjid. Warga saling berbisik pelan, tapi tidak ada yang menyalahkan. Bu Ratmi maju. Saya sudah lama tahu Pak Suparman niat nyumbang untuk masjid. Saya senang kamu akhirnya jujur, Reza. Reza menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Almira mendekat setelah semua selesai. Kamu sudah lakukan yang benar, ucap Almira singkat. Reza mengangguk. Aku tahu aku salah, tapi sekarang aku lebih tenang. Malam itu, suasana rumah sudah jauh lebih damai. Almira dan Aldo sudah di kamar. Reza duduk sendiri di ruang tengah, menatap pintu kamar ayah mereka. Ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun, tapi dari dalam kamar terdengar suara pelan. Bukan jeritan, bukan bisikan. Lebih mirip lantunan doa yang lembut. Hanya sebentar, lalu menghilang begitu saja. Reza berdiri. Ia menatap kamar itu lama. Beberapa hari setelah Reza menyampaikan kebenaran, suasana rumah mulai berubah. Tidak ada lagi suara aneh di malam hari. Bau kemenyan pun tak tercium lagi. Tirai yang dulu sering bergerak sendiri, kini diam. Almira duduk di teras rumah sambil membawa 2 gelas teh. Ia menyerahkan 1 gelas ke Aldo yang sedang memperbaiki pagar kecil di samping rumah. Aku dan kamu sepakat kan? Tanya Almira. Aldo menoleh. Soal tinggal di sini? Iya, rumah ini harus dijaga. Warisan ayah juga tanggung jawab kita. Aldo tersenyum. Aku malah lebih tenang di sini. Reza membawa koper ke depan rumah. Mobil sewaan menunggu di luar pagar. Almira menghampiri sambil membawa tas kecil yang sempat tertinggal. Kamu yakin mau balik ke kota sekarang? Tanya Almira. Reza mengangguk. Aku sudah pikirkan, aku cuma bikin ribut selama di sini. Lebih baik aku kembali kerja. Rumah ini udah bukan tempatku lagi. Aldo ikut keluar dari dalam rumah. Kami gak pernah usir kamu, Reza. Tapi kalau kamu memang butuh waktu sendiri,
"Ya silakan." Reza mengambil tas dari tangan Almira. "Terima kasih sudah mau maafin aku, Mbak." "Jaga diri," jawab Almira. Reza masuk ke dalam mobil. Mobil itu perlahan menjauh dari halaman rumah. Almira dan Aldo berdiri berdampingan, melihat kepergian Reza dalam diam. Malamnya, udara di sekitar rumah terasa dingin, tapi berbeda dari sebelumnya. Tak ada tekanan, tak ada rasa takut. Rumah itu tampak biasa lagi. Lampu teras menyala redup. Almira sudah tidur lebih dulu. Aldo memeriksa semua pintu sebelum ikut masuk ke kamar. Kucing peliharaan duduk tenang di dapur, tak lagi bersembunyi seperti sebelumnya. Halaman belakang terlihat gelap, tapi samar-samar ada satu siluet berdiri diam di antara semak-semak. Sosok itu berbalut kain kafan, tidak bergerak, hanya menghadap ke arah rumah. Beberapa detik berlalu, lalu sosok itu perlahan menghilang, seperti ditelan kegelapan malam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.